Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hewan pun senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan banyak kenikmatan kepada setiap manusia. Terkadang kita sebagai manusia belum merasa puas atas karunia tersebut. Seandainya kita menyadari betapa besar nikmat yang diberikan itu, niscaya kita mengakui bahwa kemampuan melihat, mendengar, menggerakkan tangan, dan melangkahkan kedua kaki adalah bagian dari nikmat tak terhingga itu. Alangkah lebih baiknya kita mengambil sari hikmah dari kisah yang dinukilkan dari buku Cermin Hati, Satu Akhlak Al-Karimah, Sejuta Hikmah, tentang malaikat Jibril, kerbau, kelelawar, dan cacing. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi dan menemui salah satu makhluknya. Malaikat Jibril pun langsung turun ke bumi. Yang ditemui malaikat Jibril bukan dari golongan manusia, melainkan makhluk Allah dari golongan hewan, yakni kerbau. Malaikat Jibril diperintahkan Allah bertanya kepada seekor kerbau, apakah kerbau itu sudah senang telah diciptakan Allah dengan keadaan sekarang ini? Atas kehendak Allah, pada saat itu semua makhluk yang Allah ciptakan dapat berdialog satu dengan yang lainnya, sehingga Jibril tidak kesulitan menggali jawaban atas permintaannya. Ketika itu sinar matahari di bumi cukup terik. Siapapun tidak akan mampu bertahan lama-lama di terik matahari itu. Sehingga tidak heran semua makhluk yang ada di bumi bersembunyi menghindari teriknya sinar matahari. Begitupun dengan kerbau yang ditemui malaikat Jibril. Dia sedang asyik menggelamkan badannya di kolam yang airnya sedikit tapi penuh dengan lumpur. Itulah cara kerbau menghindari teriknya sinar matahari siang itu. Malaikat Jibril mendekati kerbau yang sedang santai berendam itu. Hai kerbau, engkau senang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor kerbau dengan bentuk, rupa, dan tubuh seperti sekarang ini? Melihat kedatangan malaikat Jibril, si kerbau tidak terkejut, malah dia bertanya apa yang diperintahkan Allah untuk dirinya. Setelah mendengar pertanyaan malaikat Jibril tadi, dugaan tentang ada perintah baru dari Sang Pencipta langit dan bumi terhapus sudah. Dengan lugas dan penuh keceriaan, kerbau pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Masya Allah, Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan aku sebagai seekor kerbau, bukan sebagai seekor kelawar yang mandi dengan air seninya sendiri. Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril pun bergegas pergi dan mencari seekor kelawar untuk mengkonfrontasi apa yang telah disampaikan si kerbau. Apakah dengan keadaan sekarang ini kelawar senang? Malaikat Jibril pun akhirnya menemui kelawar yang sedang tidur sambil bergelantungan. Tanpa banyak berbasa-basi, malaikat Jibril pun bertanya kepada kelawar. Pertanyaannya sama seperti yang disampaikan kepada kerbau. Hai kelelawar, apakah engkau senang Allah jadikan seekor kelelawar? Kata Jibril. Mendengar pertanyaan yang di dalamnya ada kalimat Allah, kelelawar yang sedang terkantuk-kantuk seketika langsung ceria, seolah mendapat nutrisi pada tubuh yang sedang kelelahan. Dengan tegas kelelawar pun menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah telah dijadikan sebagai seekor kelelawar, bukan jadi seekor cacing yang tinggal di dalam tanah. Dia cacing untuk berjalan menggunakan perutnya. Sekarang ini aku sudah lebih baik dari dia. Tuturnya tanpa bermaksud merendahkan keadaan cacing yang sama-sama ciptaan Allah. Mendengar jawaban itu, Jibril pun kembali bergegas mencari seekor cacing. Jibril juga akan bertanya tentang keadaan yang lemah, seperti yang disampaikan oleh kelawar tadi. Jibril pun bertemu dengan cacing yang sedang merayap-rayap di tanah, tepat di atas tanah yang banyak kotoran kelelawar.
Cacing menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah, aku bersyukur telah Allah jadikan seekor cacing bukan jadi manusia. Karena manusia yang apabila tidak beriman ketika mati, dia akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Kisah dialog Jibril dengan seekor kerbau, kelelawar, dan cacing patut menjadi bahan renungan kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan begitu sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi. Jika di antara kita ada yang tidak pandai bersyukur, derajatnya bisa jadi tak lebih rendah daripada hewan-hewan yang berdialog dengan para malaikat Jibril. Di dalam diri orang yang tidak pandai bersyukur tertanam sifat selalu merasa kurang dan selalu ingin lebih dari orang lain agar tidak tersaingi. Orang yang tidak bersyukur selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, padahal apa yang telah ada dalam dirinya, baik itu kekurangan maupun kelebihan, patut untuk disyukuri. Bukan suatu hal yang mustahil kekurangan yang kita miliki akan menjadi kelebihan baru jika kita pandai bersyukur. Begitulah Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hidup kita tidak akan pernah tenang jika tidak bersyukur dan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Demikian yang bisa Yanda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.